Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkika Zarsaitina dari Perbankan Syariah kelas 2B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, NIM 225231053. Di sini saya akan menceritakan tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Pulau Jawa. Perjanjian Giyanti ini merupakan peristiwa besar di masa silam, di mana peristiwa ini lahir sebagai kesepakatan segitiga politik antara Mangkubumi, Pangeran Pakubuwono III, dan Perserikatan Dagang India Belanda atau VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti itu sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian tersebut, yakni di Desa Janti. Tempat tersebut terkenal sebagai Duku Kreten di Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Pasca perpindahan Kraton Kartasura ke Surakarta, api dari peristiwa geger pecinan ternyata belum mati, tepat di sumbunya. Pada waktu itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono III dalam meredakan api konflik dan mendapatkan hadiah yaitu sebidang tanah. Namun luas tanah yang diberikan itu timbul api kecemburuan. Salah seorang pangeran mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal di Batavia itu lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya dia meminta izin kepada kakaknya Mangkubwono II, daripada lungguh tahta saya dikurangi, lebih baik buanglah saja saya sampai saya tidak bisa kembali ke Jawa, ujar Pangeran Mangkubumi. Sejak saat itulah pecah perang Mangkubumen, puluhan ribu prajurit Belanda dan prajurit Jawa tewas. Pada 23 September 1754, nota kesepakatan antara VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III, sang pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada November 754, Pakubuwono III menyatakan persetujuan terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau dikenal sebagai Palihan Nagari. Keterbelahnya masyarakat Jawa tidak terjadi seketika selepas perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiring waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan rentetan peristiwa. Pembagiannya itu sengaja diacak sehingga banyak wilayah-wilayah yang tumpah tindih satu sama lain.
Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Pangeran Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang juga Trah Pakubuwana turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Oktober 755, Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta.